Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 28 November tahun 2024, mari kita istiqomah biarpun sebentar, 5 menit sampai 7 menit kita mengaji kitab Lubabul Hadis, jadi berisi tentang sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk pedoman kehidupan kita semuanya. Halaman 158, bab tentang keutamaan mendidik anak-anak. Jadi bab keutamaan mendidik anak-anak. Ini saya bacakan saja. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manahala walidun waladahu, tidak manahala, tidak ada yang lebih baik, walidun seorang orang tua, waladahu kepada anak-anaknya, afdal yang lebih utama, min adabi hasan, kecuali adab yang baik. Jadi tidak ada yang lebih baik diberikan seorang orang tua kepada anaknya melebihi daripada hanya akhlak yang baik. Jadi contohnya meninggalkan harta, kekayaan dan sebagainya, pangkat derajat tidak berguna. Yang paling utama adalah memberikan akhlak yang baik. Jadi kalau orang punya akhlak yang baik, dengan sendirinya insya Allah semuanya akan dapat. Kenapa? Pangkat derajat itu juga tergantung pada akhlak. Orang bisa berhubungan baik dengan orang, insya Allah rezekinya akan mudah. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang mendidik anaknya adalah lebih baik baginya daripada bersedekah setiap hari 1 sak. Jadi mendidik anaknya itu justru lebih utama di atas sedekah. Jadi artinya apa? Kewajiban orang tua mendidik anaknya. Makanya suatu saat contoh orang tuanya soleh, sholat, sujud, wiridan, puasa dan sebagainya, tapi anaknya tidak sholat, dibiarkan dan sebagainya, itu tetap akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena anaknya nanti bisa naik banding kepada Allah pada saat hisab, pada saat perhitungan amal di mizan, di dalam timbangan amal. Kenapa kamu gak sholat? Karena orang tua saya tidak pernah ngajak. Itu orang tuanya mau masuk surga tidak jadi. Jadi mumpung belum terlambat, saya mari anak-anak kita didik. Saya bukan sombong ya, bapak saya sampai hari ini, saya sudah setua ini, masih sering ditelepon. Telepon bapak saya enggak, jadi hanya sholat, hanya begitu, sedekah, seputar itu dari bapak saya. Itu sampai kata saya setua ini. Karena Pak merasa tanggung jawabnya orang tua kepada anak. Jadi itu makanya. Dan berikutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, muliakanlah anak-anak kamu semua, dan hendaklah kamu semua memperbaiki budi pekerti mereka. Tapi memuliakan anak juga penting. Kalau kita mampu, jangan pelit kepada anak. Tapi pengertian anak itu bukan sudah tua bangka. Contoh anak sudah umur 30 tahun, itu namanya bukan anak. Pengertian anak itu masih dalam belum akil, jadi belum sampai balik, itu dengan pengertian anak. Jadi memuliakan anak itu bukan berarti sudah tua kita muliakan terus, namanya tidak mendidik. Udah umur 30, 35 masih nyusu ke orang tua, itu tidak mendidik. Jadi artinya memuliakan anak itu pengertiannya ya, nama juga anak. Kalau udah umur di atas 20 itu apa? Anak kan, bukan anak-anak, namanya orang dewasa. Jadi tidak akan mendidik, tidak mencerdaskan. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa menghendaki untuk merendahkan orang yang dengki kepadanya, maka hendaklah mendidik anaknya. Ini masuk akal sekali. Jadi kalau kita dihina sama orang lain, maka harapan kita hanya anak kita didik dengan baik, nanti otomatis akan mengangkat derajat kita. Makanya kalau di Jawa, anak polah bopo keperadah. Jadi apapun yang dilakukan anak itu orang tuanya akan kena. Jadi kalau anaknya kurang ajar, jadi bajingan dan sebagainya,
bapaknya jelek, tapi anaknya baik, budi pekertinya baik, berhasil, bapaknya juga akan ikut terhormat. Itulah kalau pepatah Jawa itu, anak polah bobo ke peradah, itu nyata. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat muka anak-anak dengan mensyukuri adalah seperti melihat muka nabinya. Jadi kalau melihat muka anak itu dengan rasa kasih sayang dan rasa syukur kita kepada Allah, seperti kita melihat muka Nabi Muhammad. Itu saya baru tahu ini, tapi saya sering ke anak saya ke Damar gitu kan. Saya kalau habis maghrib saat saya didik sholat, saya ajarin sholat gitu, saya sampai ngomong begitu, ganteng amat seperti Nabi Muhammad. Saking senangnya saya dia mau sholat. Kalau masalah ganteng dan sebagainya itu kan dalam artian itu kan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia mau sholat, mau tertib, itu kan kita menjadi bersyukur. Nah, makanya kan pendidikan anak itu wajib sholat itu ketika umur 7 tahun. Itu kalau sudah tidak, kita wajib meringatkan, bukan wajib. Jadi anak itu sudah disuruh sholat. Tapi kalau sudah 10 tahun itu harus dipukul, tapi tidak boleh memukul muka. Artinya harus keras ketika anak sudah 10 tahun tidak sholat itu. Makanya sebelum 7 tahun Damar, alhamdulillah insya Allah saya didik sholat. Nanti ketika 7 tahun saatnya dia harus sholat, dia sudah bisa sholat sendiri. Jadi artinya Bapak Ibu semuanya, kalau punya anak umurnya 5 tahun, 6 tahun mulai dilatih, dikenalkan dengan sholat, dengan wudhu yang benar bagaimana, dengan sholat yang benar bagaimana. Dan nanti insya Allah ketika 7 tahun dia sudah menjadi mapan. Jadi demikian, semoga insya Allah akan bermanfaat, karena ini semua sabda Kanjeng Nabi. Jadi semua sabda Kanjeng Nabi itu tidak ada yang mudorot, pasti bermanfaat kebaikannya untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.